Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah ittaqullah. وقال الله في القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. Dan peliharalah dirimu dan takutlah, waspadalah, siagalah dengan adanya siksa, azab, bencana, malapetaka, ujian, musibah yang tidak khusus menimpa orang zalim kalian saja. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya hukuman Allah itu amat sangat berat. Shadaqallah wa shadaqa rasuluh wa ba'du. Jemaah Jumat yang mulia, kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita walaupun dalam situasi keadaan dunia yang sekarang amat sangat sulit ketika Allah menimpakan musibah besar bagi seluruh penduduk bumi terkait merebaknya virus COVID-19 yang sering dikenal dengan istilah corona. Saya mengajak kita untuk menguatkan taubat kita kepada Allah, inabah kita kepadanya, ketakwaan kita kepadanya, karena Allah adalah Tuhan semesta alam, pemilik dunia dan akhirat. Tidak ada satupun peristiwa yang terjadi dalam kehidupan dunia yang luput dari perhatian bahkan kekuasaannya, sehingga semua peristiwa tidak terjadi atas peristiwa itu sendiri, tapi dalam ketetapannya. Dan kita adalah hamba yang meyakini bahwa tidak ada ketetapan hamba atau Allah yang berlaku pada kita kecuali ditujukan untuk kebaikan. Jemaah yang mulia, pada khutbah ini saya mohon maaf lebih dahulu. Pertama, jika mungkin khutbah ini akan berlangsung singkat atau malah sebaliknya bisa lebih lama dari biasanya, tergantung pada pesan-pesan yang ingin saya sampaikan, yang sebenarnya saya berupaya ini lebih ringkas dari awalnya. Pertama, saya ingin mengingatkan kita untuk menguatkan taubat kita. Kemarin ketika wabah ini masih melanda negeri Tiongkok, waktu itu kita cenderung jumawa mengatakan bahwa ini adalah azab untuk orang Cina karena sebab mereka telah menzalimi saudara kita muslim dari suku Uighur. Dan kita terus mengatakan bahwa ini adalah tentara Allah yang menghantam mereka, membungkam kesombongan mereka, betapa sombongnya pemimpin mereka, bla 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 semuanya. Tapi perlahan ternyata ini bukan sekedar menjadi persoalan Cina. Ini menjadi persoalan Iran, Italia, bahkan umat Islam mulai merasakan terserang dari wabah ini adalah ketika pemerintah Saudi Arabia pertama sekali mengumumkan menutup akses 2 kota suci dari pelaksanaan ibadah umrah, sehingga semua siapapun dari negara manapun, waktu itu saya masih ingat Kementerian Luar Negeri meminta kepada pemerintah Saudi untuk mengecualikan Indonesia. Padahal dengan dalih bahwa kita tidak ada kasus corona di Indonesia. Hanya beberapa hari kemudian Presiden mengumumkan pada tanggal 2 Maret kemarin kasus corona pertama terjadi di Indonesia. Dan sekarang pada tanggal ini saya membaca berita online dari CNN Online bagaimana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan bahwa hampir, ini bahasa saya karena saya tidak tahu angka persisnya, tapi hampir 500 orang sudah dikebumikan dengan standar penanganan pelayanan atau jenazah yang terkena virus corona. Walaupun dalam skala nasional diumumkan bahwa kematian ada sekitar 170-an orang sampai kemarin. Saya tidak tahu hari ini. Persoalannya sekarang ada apa? Kalau kemarin kita bilang ini masalah Cina, sekarang ini sudah menjadi masalah dunia dan secara khusus Indonesia, karena death rate-nya Indonesia itu berada dalam Big Five, 5 besar. Italia,
kemudian Indonesia, Iran, kemudian Amerika itu masuk dalam negara-negara penyumbang kematian terbesar dari kasus virus corona ini. Masalahnya apa? Saya ingin mengingatkan pertama sekali, karena terus terang ini adalah hari di mana saya banyak berhenti kegiatan mengisi majelis taklim. Jadi waktu saya amat sangat cukup untuk membaca semua tulisan-tulisan orang melalui grup-grup WhatsApp yang saya ikuti. Saya melihat masih banyak kelas kita yang sebenarnya sampai-sampai saya mengatakan pada diri saya sendiri, sepertinya virus ini akan lebih lama di negeri kita. Kenapa? Ada orang yang merasa dirinya adalah orang suci dan kerjanya menuduh orang ke sana kemari. Oke lah, saya sering membuat ilustrasi. Jika ada orang yang kulitnya hitam legam, terus kita panggil hitam, terus masalahnya apa? Apa lantas dengan panggilan itu orang itu akan berubah putih? Atau semangat kita memanggil adalah semangat to insult atau menghina? Ini yang harus kita khawatir. Ini bukan saatnya untuk menganggap kita lebih pintar, lebih bersih, lebih suci dari yang lain. Walaupun terus terang, kalau kita mengedepankan nafsu dan sumpah serapah, sepertinya sudah banyak sekali kalimat yang akan kita keluarkan untuk menuduh si anu. Karena ini sebab kaulah, maka ini semua terjadi. Karena terus terang, kalau kita melihat statement-statement para pejabat, orang-orang tertentu di republik kita sebelum corona ini masuk, saya melihat levelnya sudah sampai pada tingkat kesombongan. Dan wajar Allah menampar kita hari ini di sini. Dan ini hanya akan berhenti kalau sombong itu sudah hilang. Karena sekarang ini Allah sedang menghadapkan dengan kekuasaannya, dan dia ingin tunjukkan, kalau pakai bahasa Medan, apa kau? Kau pikir kau hebat? Duitmu laku sekarang. Jabatanmu, coba perhatikan, ada berapa pejabat yang terserang kasus ini? Ada orang bisa berlindung dengan jabatannya? Apa ada orang yang bisa berlindung dengan kekayaannya, popularitasnya hari ini? Jangan lupa, Amerika itu sampai Presiden Amerika cenderung sampai pada tingkat kelas panik ketika mengetahui bahwa angka terserang virus di corona itu sudah melampaui angka 100.000 dari rakyatnya. Dia sampai mengancam itu General Motor, ayo kau janji kemarin bisa buat ventilator sampai 40.000, kenapa sekarang cuma 4.000? Saya paksa, kira-kira begitu. Persoalannya ventilator itu bukan bahasa untuk bisa menyembuhkan, hanya persoalan untuk kemudian bisa memberikan sedikit relaksasi bagi mereka yang sudah terserang. Dunia sekarang dihadapkan dengan satu dinding ketidakberdayaan. Ustadz, saya tidak peduli, saya tidak terserang corona. Siapa bilang? 100% saya mengatakan umat Islam dalam skala dunia siapapun muslim sudah terserang virus ini. 100%. Apa indikatornya? Orang yang kemarin berangkat umroh, ada yang sudah sampai Jeddah disuruh pulang. Itu level pertama serangan virus ini kepada tubuh umat Islam. Kemarin pemerintah Saudi mengumumkan bahwa 24 jam Makkah di lockdown total. Tidak boleh ada orang keluar rumah. Sampai hari ini Masjidil Haram yang begitu besar, itu hanya bisa dilaksanakan sholat 5 waktu oleh petugas-petugas Masjidil Haram saja. Tidak boleh orang mengaksesnya. Sempat kemarin memang ada dibuka dari jam 6 sampai jam 12 untuk melaksanakan tawaf. Tapi kemudian tidak diizinkan untuk ikut salat berjamaah. Pernah nggak kita merasakan bahwa ini musibah? Bayangin loh, kita tidak dikasih izin lagi. Yang ngasih izin itu bukan, yang tidak ngasih izin bukan pemerintah Saudi. Kita tidak dikasih izin untuk bisa ke Raudhah, untuk bisa ziarah ke makam Rasulullah, untuk bisa salat di Grand Mosque, masjid lamanya Madinah, dan bahkan untuk bisa mengakses. Kemarin saya berangkat umroh sama istri, waduh susah betul untuk bisa memegang dinding Ka'bah saja. Kenapa? Crowded, ramai sekali. Sekarang orang tak ada. Jangankan menyentuh, berdiri jarak 20 meter dari Ka'bah saja seorang belum bisa dibenarkan. Artinya, jangankan menyentuh, melihat saja harus dari jauh. Pertanyaannya, siapa yang larang ini semua? Siapa sebenarnya yang melarang kita untuk bisa minum dengan leluasa air zam-zam di masjid ya suci Mekah, Masjidil Nabawi dan Masjidil Haram? Sebenarnya Allah yang sudah tidak mau kita ke sana.
kasarnya begitu. Oh, kita belum kenal, saya nggak ada masalah. Itu kan urusan Saudi. Ini karena kurang ajar. Saudi ini kita harus tawakal sama Allah. Kita harus pasrah nih. Masak dalam kondisi begini, Saudi menutup akses. Inilah saatnya beribadah, bla 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 bla. Ada pandangan orang yang begitu. Saya tidak takut corona. Saya cuma takut sama Allah. Mati juga Allah yang nentukan. Saya selalu mengatakan, orang begini suruh bawa ke asam kumbang, cemplungkan ke lubang buaya sana. Bilang sama dia, kalau kau takut mati dan mati itu Allah yang menentukan, dan kau tidak takut buaya, maka silakan nyemplung. Coba buktikan keyakinanmu itu. Ini bukan situasi normal, Mas. Ini situasi tidak normal. Ini situasi darurat. Ketika kita belum merasa ada masalah menimpa kita, mulailah kita melihat masjid-masjid diangkat sajadahnya. Mulailah kita dilarang. Sebahagia Jakarta sampai tanggal 19 April mengumumkan Masjid Istiqlal tidak ada salat Jumat. Apa nunggu Masjid Agung juga tidak ada salat Jumat? Berapa masjid di Medan sudah mengumumkan. Kemarin saya mengisi satu masjid yang nazirannya mengumumkan bahwa ini salat Jumat terakhir di masjid kita. Kemarin saya dihubungin oleh satu badan kenaziran, Ustadz kami dilarang oleh, walaupun itu karena perusahaan yang punya, untuk membuka salat Jumat besok, bilangkan hari ini. Ada berani kita salaman lagi? Cipika-cipiki. Pernah nggak melihat bahwa ini musibah? Saya praktis, saya bisa bilang mengatakan, saya praktis 100%. Kegiatan majelis taklim yang biasanya setiap hari itu saya isi di berbagai tempat, berhenti semua. Bukankah ini musibah? Kita tak bisa lagi bertawajuh dengan para ustadz kita, melakukan jalsah ilmiah. Siapa yang tak mau ini? Apa masjid itu sudah tidak mau mengaji lagi? Tidak. Apa pemerintah buat edaran, jangan kulihat lagi ada pengajian, aku benci pengajian? Tidak. Semua pada bilang stay at home, pulang kalian, pulang ke rumah, di rumah saja. Iya, kita punya rumah. Tuh orang yang tidak punya rumah gimana? Ini udah disuruh di rumah karena memang punya rumah, pakai dalih macam-macam, saya ini dan sebagainya. Nah, pertanyaannya sekarang, ini panjang nih. Ini saya bilang musibah udah nyampe nih. Sebenarnya kita sudah kena virus ini. Mau tutup masker itu persoalan fisik. Tapi kita tidak pakai masker secara ruhiyah kita sudah dihajar oleh Allah. Kita dihadapkan dengan satu kenyataan. Coba tunjukkan kesombonganmu hari ini. Kalau virus ini berwujud, saya pikir tuntas virus ini kita buat. Tidak berwujud, tak nampak sama kita. Nggak tahu kita di mana. Sampai di masjid ini kita bukan curiga sama teman kita takut ada virus sama dia. Dan sekarang saya mau ajak kita untuk melihat sisi bagaimana cara kita bisa tetap tenang. Dan kemudian saya sedih kemarin ketika anak saya paling kecil bilang sama saya, Buya, hari raya datang baru virus bisa pergi. Saya bilang, kenapa harus begitu ngomongnya? Harusnya Ramadan masuk, virus ini tidak ada di tengah kita. Tapi dia tidak menjawab, dia cuma tunduk saja. Yang ngomong ini anak kelas 2 SD, usianya baru 7 tahun. Terus terang saya sangat terharu sekali dengan pernyataan beliau itu. Kenapa? Karena sampai seorang anak sekecil itu terdampak dari virus ini. Bahkan mungkin yang lebih kecil lagi di rumah kita ada yang juga mengeluhkan hal yang sama. Kenapa kami tidak boleh keluar lagi? Saya hanya ingin mengatakan satu kalimat yang pernah dibilang oleh Siti Hajar kepada Ibrahim saat ketika dia mengejar Ibrahim, meninggalkannya di posisi lembah Bakkah waktu itu bersama Ismail yang masih kecil, tanpa persediaan air, tanpa makanan, dan tanpa disiapkan bangunan untuk tempat berteduh mereka. Pertanyaannya adalah, apakah kau tinggalkan kami di sini karena ini perintah Allah? Maka Ibrahim mengatakan ya. Hajar mengatakan tawakkaltu 'ala Allah. Kalau begitu aku tawakal. Teori konspirasi bilang ini kerjaan Amerika. Oh tidak, ini Cina, kata Amerika. Oh tidak, ini Israel kerja. Israel perkembangan pertumbuhan kasus virusnya juga cukup tinggi sekarang.
Oh, ini karena mereka tidak bisa mengendalikan virus ini. Kalau begitu siapa pengendalinya? Apakah ada sistem dalam semesta ini yang tidak ada pengendalinya? Bukankah kita mengatakan di akhir salat kita, fil alamina innaka hamidum majid? Di seluruh semesta ini tidak ada yang layak dianggap terpuji kecuali Engkau Tuhan. Dan kita mengawali salat dengan kata Allahu Akbar. Kau saja yang maha besar Tuhan. Apakah tidak ada yang bisa mengendalikannya? Kita jawab, ada. Siapa? Allah. Kalau gitu, ke sana kita. Bagaimana caranya? Masuk dulu melalui pintu tawakal. Apa itu tawakal? Menyerahkan segala urusan saya kepadanya, agar dengan sebuah keyakinan bahwa dia tidak merencanakan keburukan untuk saya, sesulit apapun, setidakberdaya apapun, setidak mampu apapun saya, dia pasti punya jalan keluar atas itu semua. Nabi pernah mengatakan, jika kalian benar tawakal, maka kalian akan seperti seekor burung yang keluar rumah dalam keadaan lapar dan kembali dalam keadaan kenyang. Itu kalau burungnya sendirian. Bagaimana kalau dia memang punya anak di rumah? Dia selalu di sarangnya itu dia bawa makanan untuk anak-anaknya, dan tidak ada anak-anak di bawah kendali ibunya, induk burung itu yang mati kelaparan. Tapi jangan lupa, jangan pahami makanan yang diantarnya, tapi jangan lupa dia keluar rumahnya, itu bahasanya ikhtiar. Secara sederhana kita bisa belajar dari ikhtiarnya Hajar mencari air Zam-Zam. Dia berjalan dari sofa ke Marwah, sofa ke Marwah sampai 7 kali. Zam-Zam satu tetes pun tidak di situ munculnya, tapi di tempat lain. Atas karya siapa? Bukan karya Hajar. Tapi kenapa muncul? Karena Hajar melakukan ikhtiarnya dalam tawakal. Kira-kira begitu ilustrasi sederhana yang bisa saya sampaikan. Bagaimana cara tawakal? Atau bisa nggak dibayangkan tawakal yang lebih pas, Ustadz? Baik, Bapak, kita semua pernah cukur rambut. Saya pikir prosesi atau event terbaik waktu cukur rambut itu ketika tukang pangkas menyetel kursi dan membaringkan kita. Biasanya kalau dia sudah membaringkan kita, yang diambilnya bukan sisir, tapi yang diambilnya pisau. Sudah, kalau tidak tajam, atau biasanya kalau pakai pisau silet, dia ambil silet yang baru, dia pasang di situ. Saya mau tanya, mana waktu terbaik yang paling kita sukai waktu kita cukuran ini? Ini dia. Ini event yang paling kita sukai. Karena biasanya di waktu seperti ini kita merem, dan bahkan tidak sedikit yang tertidur. Saya mau tanya, kenal sama tukang cukurnya? Enggak. Sudah baca alamatnya di mana? Tidak. Namanya siapa? Tidak tahu. Terus apa yang akan dilakukan tukang cukur? Dia akan memegang leher kita, meletakkan pisau itu di situ. Kenapa bisa tertidur nyaman? Saya mengilustrasikan seperti inilah tawakal itu. Tipis beda antara mencukur rambut dengan menyembelih leher. Tapi bahasa tawakal ini jadi bagaimana, Ustaz? Kita pasrah? Oh tidak. Saya pikir sudahlah, terlepas dari plus minus kemampuan pemerintah menangani persoalan ini yang kadang-kadang menyumbang stres kita juga tinggi dan sebagainya. Sudahlah, kita fokus saja untuk kemudian meyakini bahwa itu bagian dari ikhtiar, dan Allah menyuruh kita untuk melengkapi tawakal itu atau mendahului tawakal itu dengan ikhtiar. Hand sanitizer silahkan, cuci tangan sering-sering silahkan, berwudu kata para ustaz lakukan. Berwudunya jangan cuma sekedar berwudu, tapi kayak istinsyak, masukkan air ke hidung, buangkan kembali. Kalau terasa ada sedikit flu, buang terus. Masya Allah, ini bagian dari ikhtiar itu. Social distance, jaga jarak, lakukan. Jangan banyak-banyak sering keluar rumah kalau tidak perlu, laksanakan. Selebihnya tawakal. Bicaralah dengan bahasa seorang hamba di hadapan Tuhanmu. Karena jika kau seorang presiden sekalipun, kau cuma hamba dia. Maaf cakap, seorang pejabat sehebat apapun tidak bisa merubah kotorannya dari bau menjadi wangi. Itu artinya kau cuma seorang hamba. Di ruang tawakal ini sebenarnya, ini yang pernah dilakukan Ibrahim. Api tidak membakarnya, dilakukan Musa. Ular-ular kecil tidak memakannya, dilakukan Musa. Lautan yang luar biasa bisa menjadi jalan sama dia, dilakukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
dilakukan oleh Zakaria, dilakukan oleh Ayub, dan dilakukan oleh banyak Nabi Allah yang lain. Bahkan Yunus yang sempat ditelan oleh ikan nun dalam tempo bukan 1 hari, 2 hari, tapi ada yang menceritakan sampai 2 bulan lamanya. Akhirnya dia bisa selamat. Kenapa? Tawakal. Apa yang dia lakukan dalam perut ikan? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau, Maha Suci Engkau, aku zalim Tuhan. Apa yang terjadi sama kita sekarang? Ini azab. Ya, sama siapa? Orang zalim. Tapi ini juga menimpa orang saleh. Nabi mengatakan apa sebabnya? In zaharatil ma'asi. Kalau kalian sudah melihat maksiat terang-terangan. Bukankah beberapa waktu sebelum peristiwa ini terjadi, di negeri kita ada ketelanjangan, perempuan telanjang kirim ke sana kemari, terus dibela oleh pejabat-pejabat publik di negeri ini, orang-orang yang kita bilang hebat di republik ini, dengan mengatakan bahwa telanjang itu seni? Bukankah korupsi dianggap hal yang biasa, riba hal yang biasa, zina hal yang biasa, selingkuh hal yang biasa, kekurang ajaran di negeri ini hal yang biasa? In zaharatil ma'asi. Kalau sudah terang-terangan kalian bermaksiat, kata Rasul, Allah akan timpakan azab yang merata sama kalian. Sampai-sampai Ummu Salamah tanya, ama fihim salihun, apa tidak ada orang soleh di situ ya Rasulullah? Ada, kata Nabi. Jadi bagaimana? Apa yang terjadi sama mereka? Allah menimpakan azab itu kepada mereka juga. Kenapa? Dalam hadis lain Nabi mengatakan ketika berhenti amar ma'ruf nahi munkar. Baik. Setelah tawakal, isi dengan doa. Inilah saatnya kita merintih, menangis. Inilah saatnya kita merecovery kembali, merefresh kembali posisiku sebagai suami, sebagai anak, sebagai ayah, sebagai tetangga, sebagai hamba di hadapan Allah. Ustaz, saya tidak merasa ada dosa. Udahlah, gini aja lah Pak, nanti pulang dari sini atau selepas sholat ini duduk sebentar dulu untuk mengetahui kita punya masalah nggak sebenarnya sama Allah. Coba dulu satu aja, saya nggak usah bicara yang lain-lain, satu aja. Coba yakinkan, tanya kepada dirimu sendiri, apakah harta yang kau punya sekarang, mobil, rumah, simpanan, semua itu 100% halalan thayyibah. Jangan bilang sama orang lain, tanya sama diri sendiri, jawab sendiri. 100% halal. Kalau jawabannya tidak 100% halal, menurutmu sendiri berapa persen yang tidak halal? Berapa persen yang kau tak tahu itu halal apa haram? Makanya ini saatnya kita menyerah kepada Allah. Fa'tabiru ya ulil absar. Alhamdulillah, nusalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wazkuru iz antum qalilun mustad'afun fil ardi takhafuna yatakhattafakumun nasu fa'awakum wa ayyadakum binasrihi wa razaqakum minat thayyibati la'allakum tashkurun. Shadaqallah. Wa ayyuhal mu'minun ittaqullah. Dalam doa harus ada kepasrahan, harus ada ketakutan. Saya sering mengatakan ada 2 hal yang harus terjadi sampai akhirnya Allah akan angkat azab ini. Pertama, takut. Kalau takut itu tidak muncul, terlepas dari mau takut mati, takut apa, terserah, yang penting takut. Walaupun takut yang diharapkan muncul itu takut sama Allah. Jadi kalau masih cengengesan, kalau masih petentengan bahasa Medan, kalau masih lantam, kalau masih mengatakan tolonglah ya, kalau saya sih aman-aman saja, karena kalau saya sakit saya bisa masuk rumah sakit yang saya suka. Anda masuk rumah sakit, Anda mau ngapain di situ? Mau sembuh. Yang kasih sembuh Anda pikir siapa? Allah. Yang kasih sembuh Allah. Kalau yang kasih sembuh Allah, ini saatnya. Anda cuma minta sembuh, Anda pergi rumah sakit. Saya tidak bisa berangkat rumah sakit, kira-kira begitu. Saya tidak punya uang, saya tidak punya ini, saya tidak tahu akses manapun. Tapi yang penyembuh itu Allah. Ini saatnya Allah mau bilang, aku di sini, aku ada. Saya mau telepon siapa? Satgas COVID-19, saya angkat. Mungkin saya tidak tahu sih. Mungkin direct line-nya sibuk. Pak, tolong saya begini. Saya telepon gubernur. Gubernur sibuk.
saya telepon wakil gubernur sibuk, saya telepon dinas kesehatan, pimpinannya sibuk, saya telepon orang-orang penting, sibuk, karena dia manusia. Tapi kalau saya datang kepada Allah, apa yang akan terjadi? Ud'uni astajib lakum, datang minta sama aku kabulkan. Aku dekat. Fa inni qarib, aku dekat. Baru kemudian ada pernyataan yang menarik dari teman saya, Pak Arif Musta'id, beliau salah satu direktur di PT Indosat yang kemarin, dan saya sampaikan ini karena sebab beliau menceritakan pengalaman beliau setelah divonis positif COVID-19 dan kemarin sudah keluar dari rumah sakit setelah divonis negatif, walaupun harus melakukan karantina 14 hari lagi. Beliau menuliskan, dia kirim di akun Facebooknya, dan juga saya pikir sudah sebagian kita membaca itu. Ini orang soleh, bacaan Quran, hafalan Quran lebih banyak dari saya. Kesolehannya saya luar biasa. Saya kenal waktu beliau masih di Medan, pernah menjabat sebagai Kakan Datel juga di Medan, Telkom. Luar biasa. Saya angkat tangan sama beliau. Tapi beliau terserang penyakit ini. Ada yang menarik dari pernyataan beliau. Dari sekian banyak statement yang dia tuliskan, dia share ke publik, itu satu yang menarik. Anda harus mulai keluar dari sini, kira-kira begitu, dengan membiasakan memberi. Jadi bukan menuntut. Terus di ujung dia bilang, saya bersama teman-teman sedang merencanakan membuat semacam laboratorium penyelidikan virus-virus ini. Itu yang menarik. Yang penting Anda memberi saja. Tadi waktu saya datang jalan kemari, saya melihat satu mobil yang memberikan contohnya beras. Jalan kemarin, minimal kalau kita tidak bisa memberi apapun, tersenyumlah. Jangan tunjukkan rona kepanikan. Kalau nanti anak kita sedang menangis dan dia sedang sangat ketakutan, dan lantas yang ditemukannya kita juga sedang ketakutan, maka apa yang akan terjadi kepadanya? Mulailah untuk biasa memberi. Ini handphone harus kita gunakan untuk share apa yang bisa kita kasih, bukan apa menularkan panik, cemas, takut, khawatir. Karena saya khawatir orang-orang yang mengkonsumsi kecemasan itu jauh lebih banyak hari ini ketimbang mengkonsumsi hal-hal yang positif yang bisa membuat dia lebih tenang hari ini. Sebenarnya virus ini amat sangat tidak berdaya, Allah yang sangat berdaya. Sayangnya kita belum belajar untuk pulang secara lurus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah antarkan kita, selamatkan kita, bebaskan kita, khususnya di Sumatera Utara dan umumnya di seluruh dunia, Indonesia dan semua negeri muslim terbebas dari virus ini. Wa'alamu anna Allah qala fil Qur'an inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والبلاء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد المهان ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.